Aku bergegas ke warungnya Pawi, guna mencari Wali Paidi. Beliau biasanya berada di warungnya Pawi jam segini, dan memang benar Wali Paidi sedang ngopi di situ. Setelah bersalaman aku duduk agak jauh dari beliau, karena kulihat ada dua orang yang sedang minta pendapat kepada beliau. Kedua orang ini rapi, berpeci dan bersarung. Wajahnya bersih bercahaya. Aku tidak tahu bersihnya ini karena pemutih atau seringnya berwudu. Aku berniat menanyakan tentang warna langit yang biru kepada beliau. Tapi pertanyaan itu aku tahan dulu, karena ada tamu yang membahas hal yang lebih penting. Aku mendengar kedua orang ini sedang membicarakan apa langkah yang baik yang harus dilakukan SF. Rupanya kedua orang ini pengurus SF, yayasan sebuah toriko di Jawa Timur. Pengurus SF ini bercerita kepada Wali Paidi kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Dengan tersenyum Wali Paidi ini menjawab, kalau tidak salah SF ini dibentuk guna menyampaikan dakwah Mas Kiai kepada murid-muridnya yang tersebar di seluruh Indonesia, biar seragam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Wali Paidi menghisap rokoknya lalu berkata lagi, tapi kenyataannya malah SF ini menimbulkan permasalahan baru. Bukan karena SF-nya tapi karena yang menjalankannya. Lalu bagaimana menurut sampeyan? Kata salah satu dari mereka, ini hanya pendapatku, bukan perintah. Menurutku pengurus SF kalau ingin menyampaikan perintah dari Mas Kiai tinggal sowan saja kepada sesepuh yang berada di daerah yang dituju tersebut. Sowan yang baik, ngomong yang enak, gak usah memakai acara resmi. Kalau memakai acara resmi konsekuensinya membutuhkan biaya. Dan ini bisa jadi fitnah yang macam-macam. Biar nanti sesepuh di daerah yang menyampaikan perintah Mas Kiai pada para murid yang di bawah. Para sesepuh lebih mengerti akan kondisi real para murid di daerahnya masing-masing. Inggih, jawab mereka. Sekali lagi ini hanya pendapat. Dan kita sama-sama murid Mas Kiai. Jadi perintah tetap hak penuh Mas Kiai dan yang tidak kalah penting jadi pengurus itu gak perlu dikenal atau menampakkan diri karena ini bukan pengurus sebuah partai. Jelas Wali Paidi. Tidak lama kemudian kedua pengurus SF ini pamit. Setelah bersalam-salaman mereka pergi. Aku lalu mendekati Wali Paidi. Sebelum aku bertanya Wali Paidi ini sudah tertawa. Opo, wernone langita, kata beliau kepadaku. Iya mas, jawabku sambil nyengir. Warnanya langit dot itu macam-macam. Ketujuh langit punya warna sendiri-sendiri. Dan terbuat dari bahan berbeda, kata Wali Paidi. Tapi kok terlihat biru mas, tanyaku. Apa yang kamu lihat berwarna biru itu bukan langit, tapi hawa udara. Warna birunya itu pantulan dari warna biru lautan, jawab beliau. Sebelum aku bertanya lagi tentang warnanya laut, beliau menjawab, birunya laut itu karena pantulan dari salah satu batu diarsi. Satu batu diarsi itu mengeluarkan warna yang bermacam-macam. Ada warna hijau yang diserap tumbuh-tumbuhan. Aneka warna bunga itu juga menyerap pantulan batu yang berada di arsi. Batu-batu mulia yang berada di bumi ini juga menyerap pantulan cahaya batu arsi. Allah yang mengatur semuanya. Jelas Wali Paidi. Oh, matur suwun mas, jawabku. Sebelum aku beranjak pergi aku berkata kepada beliau, mas kopiku sampeyan bayar yo. Hahaha, yo beres, jawab beliau. Wali Paidi berdoa di samping makam seorang sesepuh yang juga disebut sebagai kiai tapi lebih ketara seperti seorang kejawen. Ngomongnya ceplas-ceplos. Orang banyak menganggapnya kejawen karena setiap ada orang yang mengeluhkan masalahnya pada beliau selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa. Bahkan sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Paidi kalau dia tahu setiap permasalahan setiap orang dan hanya melihat hari dan pasarannya. Kalau ada orang datang di hari Rabu Pahing, di waktu jam sekian maka permasalahannya ini. Melihat hari, pasaran dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Paidi tertawa ngakak adalah gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Paidi teringat di waktu Wali Paidi sowan kepada beliau kala itu.
Sewaktu Wali Paidi duduk dan ngobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri Toriko sowan kepada beliau. Perasaan Wali Paidi hanya melihat hari dan pasarannya. Kalau ada orang datang di hari Rabu Pahing, di waktu jam sekian, maka permasalahannya ini. Melihat hari, pasaran dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Paidi tertawa ngakak adalah gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Paidi teringat di waktu Wali Paidi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Paidi duduk dan ngobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri Toriko sowan kepada beliau. Perasaan Wali Paidi, begini mbah, saya ini minta petunjuk. Bagaimana cara menjadi salik pelaku Toriko yang baik, sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan makrifat. Lalu sesepuh melanjutkan perkataannya, dari urat nadi, orang Toriko itu orang yang tidak tahu kepadamu, sehingga terus mengapa kamu malah ngalor ngidul menyusuri jalan. Toriko ini berjalan mendengar jawaban mencari Allah ini. Ya tambah jauh memandangnya. Santri Toriko ini dengan tatapan tajam dan sesepuh berkata lagi dengan pedas, supaya hati saya bisa hudur ilallah, kata santri dengan agak takut. Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah, bisa menghadap Allah, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pingin sugih, pingin tamumu banyak, kata sesepuh. Santri ini hanya garuk-garuk kepala semakin kebingungan. Wali Paidi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. Lihatlah dia, kata sesepuh kepada santri sambil menun Wali Paidi. Dia itu orang Toriko seperti kamu. Diangkat jadi wali bukan karena torikohnya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah mati. Wali apa itu? Wali kacangan. Wali Paidi tertawa terpingkal-pingkal mendengar ledekan sesepuh kepadanya, dan dengan masih tertawa Wali Paidi berkata mencoba membalas kepada sesepuh. Lumayan bah, daripada sampeyan dari dulu jet kiai sampai tua pun gak jadi wali. Sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran Wali Paidi. Aku ora doyan. Seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Isone mungganteni gurune, balas sesepuh. Kan tetap aja wali, kata Wali Paidi sambil menari-nari di hadapan sesepuh. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Wali Paidi ini jadi gak karuan perasaannya. Bingung bercampur pingin tertawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat, membimbing masyarakat, gampangannya melayani masyarakat. Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu, kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Wali Paidi. Hahaha, Wali Paidi tertawa. Wali Paidi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu, sambil melihat pusara makamnya. Wali Paidi berkata di hatinya, bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya, atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali, tapi kedudukannya di atas para wali. Ah, memang betul apa kata sesepuh, aku ini memang kacangan. Wali Paidi tertunduk haru setelah mendengar kabar kalau Ki Sepuh sakit dan harus opname di rumah sakit. Dokter memutuskan Kiai Sepuh harus operasi, tapi Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi meminta izin kepada Allah supaya jasadnya menjadi dua, dan Allah mengabulkan permintaannya. Jasadnya yang dohir berada di rumah, sedang jasadnya yang goib berada di rumah sakit mendampingi Kiai Sepuh. Ketika Wali Paidi sudah berada di rumah sakit, beliau langsung menuju kamar Kiai Sepuh dirawat. Tampak di situ sudah berkumpul beberapa wali yang kesemuanya hadir dengan jasadnya yang goib sama seperti Wali Paidi. Wali Paidi mengucapkan salam dan mencium tangan Kiai Sepuh, lalu menyalami satu persatu wali yang hadir di situ. Nah, barusan saja Nabi Khidir pergi. Beliau tadi di sini sejak pagi, ucap Kiai Sepuh kepada Wali Paidi. Alhamdulillah Kiai, jawab Wali Paidi. Di dalam kamar itu ada Ibu Nyai, putra-putri Kiai Sepuh dan beberapa kerabat. Mereka tidak dapat melihat kehadiran Wali Paidi dan beberapa wali yang lain. Tampak di wajah para keluarga kesedihan yang mendalam. Mereka sedih karena Kiai Sepuh tidak mau dioperasi.
Wali Paidi melihat wajah Kiai Sepuh. Terlihat jelas kedamaian dan ketentraman di wajah Kiai Sepuh. Wali Paidi paham mengapa Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Karena memang itulah bala, berupa penyakit yang harus ditanggung oleh Kiai Sepuh. Setiap wali adalah payung bagi santri dan orang-orang yang berada di wilayah kewaliannya. Ketika turun bala, wali sebagai payung yang pertama kali menanggungnya. Beliau menanggung bala tersebut sudah 3 tahun lebih, dan Kiai Sepuh menerima semua itu dengan ikhlas karena itu sudah kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka tidaklah heran kalau Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi dan beberapa wali yang lain bermunajat kepada Allah, dengan harapan supaya Allah menurunkan ilham dengan mengizinkan Kiai Sepuh untuk melakukan operasi. Dan alhamdulillah Allah menurunkan ilham berupa diperbolehkannya Kiai Sepuh melakukan operasi. Besoknya Kiai Sepuh mengabarkan kepada keluarganya kalau beliau bersedia beroperasi. Semoga Kiai Sepuh segera sembuh dan dipanjangkan umurnya, dan selalu dalam naungan Allah. Amin. Lalu Wali Paidi dan beberapa wali yang lain pamit pergi. Berminggu-minggu sudah Wali Paidi pergi entah kemana. Ada yang mengatakan beliau pergi umroh, ada yang bilang beliau sedang bertapa nirakati bangsa dan negara. Ada juga yang meyakini kalau beliau sekarang pergi bersama seorang yang misterius yang konon adalah Nabi Khidir. Wali Paidi ketika mau pergi hanya mengatakan dengan bercanda kalau beliau mau pergi ke barat mencari kitab suci. Sebenarnya Wali Paidi sedang melakukan perjalanan dengan sosok yang misterius yang konon adalah Nabi Khidir. Wali Paidi bertemu sosok yang misterius ini secara tidak sengaja. Waktu itu Wali Paidi hendak pergi ke pasar membeli ikan lele kesukaannya. Di tengah jalan dia melihat seorang yang seumuran dengannya duduk di pagar tembok di tepi jalan. Ketika Wali Paidi berjalan di depannya, sosok ini melemparkan kerikil kepada Wali Paidi. Dengan agak kaget Wali Paidi menatap sosok misterius tersebut. Setelah berpandangan sejenak, sosok tersebut lalu turun dan melangkah pergi. Yang membuat Wali Paidi kaget dan berjalan mengikuti sosok tersebut adalah karena adanya lumut tipis kehijauan di pagar bekas diduduki sosok misterius itu. Wali Paidi melihat tanah dan kerikil yang bersentuhan dengan kaki sosok ini juga menjadi kehijauan. Rumput yang kering menjadi segar karenanya. Merasa diikuti, sosok yang dipercaya sebagai Nabi Khidir ini berhenti dan menoleh kepada Wali Paidi. Kamu kepingin tahu mengapa semua ini bisa terjadi? Sebelum Wali Paidi menjawab, sosok misterius itu berkata lagi, "Mari ikut aku, biar kamu tahu." Semenjak itu Wali Paidi mengikuti sosok ini, dan mulai belajar kepada beliau. Wali Paidi menjadi tahu bahwa beliau kemana-mana memberikan kebaikan kepada sesama, memberi semangat kepada orang yang putus asa, menyirami hati-hati yang kering, membantu orang yang membutuhkan bantuan, mengajari orang kaya supaya senang bersedekah. Sosok ini tidak mengajar dengan lisan maupun tulisan kepada Wali Paidi, tapi langsung memberi contoh yang baik, memberi uswatun hasanah kepada Wali Paidi. Setelah dirasa cukup, sosok misterius ini memanggil Wali Paidi. Kamu jangan gampang merasa kagum melihat suatu karomah, karena karomah itu buah dari keikhlasan beramal soleh yang istiqomah. Wali Paidi mengangguk. Sekarang kamu pulanglah, ucap sosok misterius itu.